Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila Rahma dengan NIM 06031282429034 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pentingnya pendidikan sumber hidup untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Berian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Sebelum saya menjelaskan pendidikan sumber hidup, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan pendidikan akan meninggikan manusia dan merendahkan manusia yang lain. Manusia akan dianggap berharga bila memiliki pendidikan yang berguna bagi sesamanya. Masa pendidikan sangatlah panjang. Banyak orang yang beranggapan bahwa di sekolah saja, tetapi dalam kenyataannya pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupannya. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau yang biasa disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Selanjutnya, saya akan menerangkan apa sih tujuan pendidikan seumur hidup itu. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek-aspek yang terdapat dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pembelajaran formal. Pembelajaran formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan terorganisir dalam sistem yang sudah diakui oleh lembaga pendidikan resmi, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan program pelatihan profesional. Yang kedua, pembelajaran non-formal. Pembelajaran non-formal merujuk pada kegiatan pendidikan yang terorganisir tetapi tidak terikat oleh kurikulum yang ketat atau di bawah pengawasan lembaga pendidikan formal. Kegiatan ini seringkali lebih fleksibel dan dapat diikuti oleh siapa saja yang tertarik tanpa memandang usia atau latar belakang pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran informal. Pembelajaran informal terjadi di luar struktur pendidikan formal dan non-formal dan seringkali lebih spontan atau terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa pendidikan seumur hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan seumur hidup sangat penting karena membantu individu untuk terus berkembang dan beradaptasi di tengah perubahan yang terjadi di dunia. Di tengah kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan perkembangan sosial yang pesat, kemampuan untuk belajar dan memperbarui keterampilan menjadi kunci agar tetap relevan dan kompetitif. Pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan, serta menghadapi tantangan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Selain itu, pendidikan seumur hidup juga berperan dalam pengembangan pribadi. Proses belajar yang berkelanjutan memberikan rasa percaya diri, meningkatkan kreativitas, dan memperkaya wawasan. Dengan terus belajar, seseorang tidak hanya dapat menghadapi dinamika dunia kerja, tetapi juga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari seperti mengelola keuangan atau menjaga kesehatan. Pendidikan seumur hidup juga mendukung inklusi sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar sepanjang hayat, kita menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan terampil, yang pada gilirannya berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan seumur hidup bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi bermanfaat secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.